Shalom jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam program SR Channel. Kita bersyukur hari ini karena kita terus dipimpin oleh Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu karena pemeliharaan Tuhan. Bapak yang terkasih, di tengah-tengah kondisi saat ini kita melihat bahwa kita menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset berharga sehingga perlu dijaga. Ada banyak cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, mulai dari mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, minum obat-obatan yang membuat kesehatan kita ini lebih baik. Tentu saja merawat kesehatan jasmani itu perlu dan harus dilakukan. Karena tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan maksimal. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga 16 bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga. Apalagi pada situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Kita didorong untuk menjaga kesehatan kita dengan sebuah prokes yang ketat yang kita kenal dengan 5M. Yaitu apa Bapak Ibu? Memakai masker. Memakai masker adalah supaya kita terhindar dari virus. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir supaya tangan kita tidak tertempel oleh virus-virus atau bakteri-bakteri yang jahat yang membuat diri kita menjadi sakit. Menjaga jarak dengan orang lain supaya apa? Supaya kita tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Kita tidak tahu teman-teman kita apakah mereka adalah orang yang terjangkit penyakit COVID-19 atau tidak. Menjauhi kerumunan itu juga penting sekali supaya kita juga tetap selamat. Kita membatasi mobilitas kita. Kita tidak berpergian kemana-mana. Kesibukan kita kurangi. Supaya apa? Kita tetap terjaga kesehatan kita. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa sangat penting sekali kita menjaga kesehatan kita. Akan tetapi Bapak Ibu, kesehatan jasmani yang baik belumlah lengkap bila tanpa rohani yang sehat. Karena bahaya yang sebenarnya akan terjadi di dalam diri kita tak kala kita tidak sehat secara rohani. Hal itu akan membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan terasa hampa dan tanpa gairah. Dampaknya pada keseharian kita sangat besar. Sukacita berkurang, kehilangan damai sejahtera, emosi menjadi labil dan berbagai dampak negatif lainnya. Sehingga iblis itu akan memakai kesempatan-kesempatan ini untuk menghancurkan kita serta memadamkan rohani kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu melakukan prokes kesehatan rohani kita. Kita perlu menjaga kesehatan rohani kita, yaitu paling tidak kita melakukan 5M. Ya, 5M juga. Yang pertama adalah memakai perlengkapan rohani. Kalau tadi dikatakan bahwa memakai masker sebagai perlengkapan medis, sekarang kita menjaga kesehatan rohani kita harus memakai perlengkapan rohani. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 ayat sampai 18 dikatakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tapi terkasih, ini penting sekali kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya. Ada perlengkapan-perlengkapan rohani yang yang harus kita lakukan. Dan di dalamnya itu adalah firman Allah yang membuat kita itu dipagari. Untuk apa? Untuk kita tidak dikalahkan oleh si jahat itu. Yang kedua adalah kita perlu menjaga kekudusan dan kesucian hidup. Kalau tadi kita harus mencuci tangan untuk kesehatan fisik kita, di dalam jiwa dan kerohanian kita perlu menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita. Karena di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 berkata begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang tahan dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan lama kita di dalam dosa. Yang ketiga, kita perlu menjaga jarak. Kita menjaga jarak terhadap apa? Yaitu terhadap Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-15 berkata demikian. Dan apabila keinginan itu telah
bakal dibuahi, yang melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, yang akan melahirkan maut. Jadi penting sekali kita menjaga jarak terhadap dosa. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang mati secara rohani. Kita jangan sampai ke sana, sehingga kita harus menjaga jarak terhadap dosa. Yang berikutnya adalah kita harus menjauhi kerumunan. Kerumunan dalam hal apa? Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-33 sampai 34 berkata begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi penting sekali kita untuk apa? Untuk melihat komunitas-komunitas kita saat ini. Apakah komunitas kita ini adalah komunitas yang membawa kita untuk dekat dengan Tuhan, ataukah komunitas yang membawa kita kepada apa? Kepada kehancuran rohani kita. Kita harus menjaga diri dalam kerumunan. Saudara yang terkasih, yang kelima adalah membatasi mobilitas. Kesibukan di luar sana, baik dalam pekerjaan kita atau kegiatan-kegiatan yang lain, seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Kita tidak lagi memiliki sebuah prioritas kepada Tuhan, karena begitu sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Saat ini kita disadarkan untuk membatasi mobilitas kita, membatasi kegiatan-kegiatan kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, biarlah kehidupan kita memiliki satu prioritas kepada Tuhan, kepada kebenarannya. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada keinginan-keinginan kita ini, bukan kepada kesibukan kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita memiliki Tuhan. Apa yang terkasih, yang terakhir yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kondisi kesehatan rohani kita saat ini? Apakah kita sudah menjalani prokes kesehatan rohani atau belum? Ataukah kita hanya sibuk mengurusi prokes kesehatan secara jasmani? Apa yang terkasih, saya ingatkan kepada kita, yang paling penting adalah kesehatan rohani kita. Kita harus menjaga itu dengan 5M tadi, ya. Jadi saya ajak kita semua, dari mulai saat ini kita harus menjaga diri kita, kerohanian kita, sehingga sungguh kita berkenan kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini ya Tuhan, kami bisa mendengarkan suara dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami sepanjang kehidupan kami ini. Kami hidup di dalam prokes kesehatan rohani kami ya Tuhan, sehingga Engkau menemukan kami sebagai orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.